kabar? Kalian siap bertualang lagi? Let's go! Kali ini saya menjejakkan kaki di bumi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di ibu kota Kabupaten Sika, Maumere. Dalam bahasa Ende, Mau yang berarti pantai dan Mere berarti besar atau luas. Jadi, seindah apa pantai besar ini nanti akan terlihat di mata saya. Berarti yang di sini putar ke kanan, yang ini lari ke kiri. Tapi petualangan saya kali ini tidak hanya mencari surga tersembunyi di timur Indonesia. Gila ini 3 kali lipat ini yang tadi. Wah, bisa kalau rame-rame pasti bisa nih. Bisa pasti. Ayo. Tapi juga merasakan sendiri keramahan wajah asli Indonesia dalam balutan tradisi uniknya. Tapi sebelum misi saya terpenuhi, ada satu hal yang harus saya lakukan dulu. Maumere dan kekayaan lautnya jelas tidak boleh saya lewatkan. Apalagi sekarang ini musim migrasinya ikan-ikan istimewa. Selamat pagi. Sekarang kita sudah di lokasi untuk pemancingan tuna. Lihat, sudah ada banyak kapal-kapal berjejer. Jadi kita bakal nangkap tuna di sini bareng-bareng masyarakat yang lain. So excited! Ikuti terus jejak saya di Jejak Petualang. Jadi kita bakal nangkep ikan tuna pakai alat pancing manual. Alat pancing manual kayak gimana ya? Alat pancing manual tuh kayak gimana, Pak? Pakai tangan. Semua kan manual. Iya, usulnya kan pakai tangan saja. Bukan sudah pakai apa ini? Kayu yang enggak, pakai biasa saja. Oh, katanya hanya pakai tangan sama tali. Iya. Tali apa? Tali senar. Pakai tali senar. Ini apa nih, Pak? Main layangan atau mau mancing? Iya, main layangan, main tali senar itu, Pak. Wih. Terus umpannya pakai apa nih? Cumi. Cumi. Oh, sama ikan. Pakai tangan juga. Tuh. Wait, oh ditaruh situ, Pak. Lihat dong, umpannya tuh ditaruh di plastik. Jadi ada ikan, ada cumi yang tadi dipotong sama Bapak, ditaruh plastik, pakaiin pemberat. Habis itu dicemplungin. Masyarakat setempat menyebut alat pancing tuna ini dengan sebutan tobor. Panjang tali senar tobor bisa mencapai 30 hingga 40 meter. Disesuaikan dengan lokasi target buruan saya berada. Untuk memancing ikan tuna, umpan harus saya turunkan ke dalaman. Sebagai pemburu ulung, ikan tuna pasti akan datang mendekat, tergoda dengan umpan yang saya siapkan. Oke, tadi kita lihat ini bergerak, berarti pertanda udah ditarik sama ikan. Kita lihat sama-sama ya. Saya kali kecil ini, Kak. Oke. Saya kali kecil ini, Kak. Oke. Lu sambil dapat. Pak, coba Pak, tariknya gimana, Pak? Wih. Wah, berat juga nih. 5 kilo ada nih kali. 4 kilo nih. 4 kilo. Gede banget. Wuhuu, dapat juga akhirnya. Lumayan. Oke, Pak. Taruh sini, Pak. Tuh. Wah, gila nih, Pak, gede banget.
Wih. Ikan tuna yang menjadi target hari ini berhasil Bapak dan saya dapatkan. Meski bukan yang terbesar, tuna sirip kuning ini cukup untuk jadi lauk makan siang saya. Oke. Wah, gila. 5 kilo ada nih. Wow. Dapat juga, nggak sia-sia deh bangun pagi untuk mancing ikan tuna. Dapatnya lumayan besar. Nah, sekarang saatnya mengolah ikan tuna segar. Ada teknik khusus nih Pak ya? Mantap, benar-benar bersih banget ya potongnya. Semua dagingnya keluar, bisa dipilihin, duri yang ketinggal. Jadi motongnya benar-benar harus pakai teknik, benar-benar dipepet ke tulang dari awal. Seperti ini. Keren. Sini dulu kan? Tengah dulu. Nah. Kualitas daging tuna dapat dilihat dari warna dagingnya. Semakin merah warna dagingnya, semakin baik kualitasnya. Oke, kita coba dulu. Bagaimana? Hah? Jeruk. Iya. Maksudnya suka jeruk dia. Gila nih, enak banget. Enak Pak ya? Ini baru pakai jeruk nih. Wah, tambah lagi deh. Biar makin mantap. Ini nggak pakai apa-apa, baru dicuci dan pakai jeruk aja nih. Pakai lombok. Enak betul. Nih. Tuna. Cabai rawit. Cabai daun. Enak banget. Selain lezat, tuna juga kaya akan kandungan gizi seperti asam amino, omega 3, vitamin B6, dan fosfor. Ikuti jejak saya di Jejak Petualang. Selamat datang di pasar tradisional Nita, Maumere. Nah, ini pasar yang benar-benar buka hanya seminggu sekali. Jadi di mana masyarakat berbondong-bondong datang ke sini untuk menjual hasil bumi dan juga hasil ternak atau mencari kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi wajar kalau pasar ini sangat ramai sekali. Di Kabupaten Sika terdapat beberapa lokasi pasar tradisional. Setiap lokasi atau daerah memiliki hari pasar yang berbeda. Seperti di pasar tradisional Nita ini. Hari pasar di sini biasanya dilakukan setiap hari Kamis. Ya. Ini ada siripina juga nih, yang biasa dipakai untuk acara-acara adat mereka. Nah. Selamat pagi, Mama. Kalau ini berapa sih? Yang ini? 10. Mantap. Makasih ya. Jadi 50.000 rupiah. Pagi. Halo. Mantap. Salak, Bos. Manis itu. Manis. Nah, ada sedikit tips dari saya. Jika ingin berbelanja ke pasar tradisional, kita harus sabar dan jangan gampang menyerah saat tawar-menawar. Jika beruntung, harga yang diinginkan bisa kita dapat loh.
Asal sopan dan pinter bujuk rayu saat menawarnya. Suka kuda. Mantap. Ini kuda untuk belis ya, Pak? Ya, untuk belis. Oh, berapa nih, Pak? Ini 6,5. 6,5. Biasa kalau untuk belis itu yang usia berapa kudanya? Ya, paling tinggi 2 tahun dan lebih. 2 tahunan ya? Ya, 2 tahunan. Itu sudah bisa belis. Oke. Carinya yang jantan atau betina sama aja? Belis sama aja, jantan betina yang pentingnya kuda. Oke. Yang pentingnya gemuk. Untuk perawatannya sendiri gimana, Pak? Itu tiap hari kasih makan. Oke. Kasih makan rumput, Ya. kasih minum air. Makin besar dia semakin bagus ya? Iya, makin besar makin Oke. bagus. Ya, ya. Makin besar harganya Semakin meningkat. Ini kecil besar. Ada yang Ya. 11 juta, 12 juta. Itu lebih besar lagi ya, Pak ya? Ya, itu yang di sana, jantan besar sana 12 juta. Itu di Mentes, Jambu Mentes. Oh, itu yang besar itu ya? Jantan besar itu 12 tahun. Oh, ini ada yang mau beli nih kebetulan. 6,5. Mantap, ini lagi transaksi nih, udah ada salah satu kuda yang laku, yang 6,5 juta ya? Yang laku yang 6,5 juta, kebetulan Bapak ini mau beli untuk acara belis. Untuk belis, kapan acaranya Pak? Minggu depan. Acaranya minggu depan, jadi udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Terima kasih ya. Sebentar lagi kita bakal lihat bagaimana cara perawatan kuda sebelum dijadikan mahar atau biasa disebut juga di sini sebagai belis ya. Sebagai belis. Ikuti jejak saya di Jejak Petualang. Ini penyambutan harus pakai tarian adat. Sekarang waktunya memenuhi misi utama saya. Kabar? Baik. Gimana Bapak? Halo. Ya. Bapak Julius. Ya. Ini nama Ciko kan? Ciko saya, Ya, Pak. Oh, ya. Terima kasih Biasa banyak. kami juga Luar senang. biasa. Seorang artis datang di tempat kami yang sangat sederhana, tapi kami sangat berbangga. Waduh, terima kasih banyak Pak. Nah, mari kita lanjutkan dengan Mana? Lebar bulir wair. Ya, jadi kita disambut Latan bin kanu wair Cina mita. secara adat Rok, di Tanjung Darat, Iya. Momere. Waduh, terima kasih. Masyarakat setempat menyebut upacara penyambutan ini dengan sebutan Hager Ole. Sebuah kehormatan bagi saya sebagai tamu bisa mendapat penyambutan ini. Sebelum saya nanti ikut ambil bagian dalam tradisi gotong royong khasnya. Dalam tatanan adat di beberapa daerah, gotong royong telah menjadi sebuah tradisi dan mengikat warga masyarakatnya. Tak hanya orang dewasa, saya pun disambut tarian hegong oleh anak-anak di desa ini. Ini penyambutan harus pakai tarian adat. Ya, sekarang ini adalah salah satu tradisi masyarakat sini Regi Ngorin pindah rumah. Jadi sama-sama ngangkat rumah. Let's go. Wadaw. Ternyata masih kurang orangnya karena rumah ini nggak seenteng yang kita lihat,
Berat banget sih, serius berat. Walaupun rame-rame, tetap berat. Maju. Masih lagi di dalam tabaunan. Masih kurang lagi orangnya, masih kurang banyak orangnya ternyata. Oke nih, pindah lagi. Tambah lagi. Wah, baru sekali nih gue tahu nih tradisi angkat rumah. Berat banget. Ini belum apa-apa, karena kita belum mulai yang sebenarnya. Jadi kita nih baru menggeser rumah ini, dan yang sebenarnya adalah kita harus mengangkat rumah itu. Ikuti terus jejak saya di jejak petualang. Tradisi pindah rumah sudah ada sejak dulu, hingga kini masih terus dilestarikan. Umumnya, rumah yang diangkat adalah rumah yang terbuat dari kayu atau bambu. Biasanya tradisi pindah rumah diiringi oleh alunan musik gong waning. Gong waning merupakan musik tradisional masyarakat Kabupaten Sika, digunakan sebagai penyemangat masyarakat ketika menggotong rumah. Gila ini, 3 kali lipat ini yang tadi. Wah, bisa kalau rame-rame pasti bisa nih. Bisa pasti. Ayo. Ketika mengangkat rumah ini, prosesnya dipimpin oleh satu orang sebagai pemegang aba-aba agar lebih kompak. Cara mengangkatnya pun bermacam-macam. Ada yang mengangkat dengan tangan hingga menggunakan bahu untuk memikul salah satu bagian rumah. Kayak nih. Berat juga ya? Bagaimana? Dia menghadap ke sana kan? Memanjang begini. Ah, berarti yang di sini mutar ke kanan. Yang ini lari ke kiri. Hingga perintah 1, jangan 2-3 orang sini. Aduh, ini baru nih 3 kali lipat dari yang tadi. Tradisi pindah rumah menunjukkan betapa budaya gotong royong masih sangat dipegang oleh masyarakat. Karena semua elemen masyarakat ikut terlibat, bahu-membahu mengangkat rumah milik salah satu warga. Yang menjadikan ini istimewa, semua terlibat tanpa dipungut bayaran. Mantap! Berhasil juga akhirnya. Pindahin rumah. Mantap. Sama-sama. Aduh, udahlah. Proses pindah rumah ini dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari mencari suasana baru, atau ada juga yang mencari lahan yang lebih luas. Tradisi pindah rumah ini diakhiri dengan acara makan dan minum bersama. Tak lengkap rasanya berkumpul ramai seperti ini tanpa bernyanyi. Seolah sebagai pelepas lelah setelah sehari bergotong royong bersama. Belum puas menikmati Laut Maumere, saya masih ingin mencari kesenangan lainnya.
Woi, Cimot. Waduh. Cimot. Anak Jakarta nih. Yang udah lama ngilang. Gak tahu di sini dia. Nah, ini gimana nih caranya nih? It's just very easy, Bang. Very easy ya? You want try right now? Very easy. Iya dong. Ajarin gue dong gimana. Oke. Sip, you just do like that, Bang. Do like that, Bang. Lo denger tuh. Terus? Tunggu, gue duduk apa berdiri nih? Duduk aja dulu, Bang. Ntar gua dorong, baru coba berdiri. Duduk. This is very easy, gimana? Very easy, Bang. Ah, masa sih? Masa very easy? Very easy. Oke. After that, you can try stand up little bit. Gimana caranya? Just stand up. Aduh, walaupun terlihat mudah, ternyata mencoba berdiri di atas papan ini sulit betul, bro. Saya pun masih mendayungnya sambil duduk nih, belum bisa berdiri. Stand up paddle boarding atau dikenal dengan sebutan paddling merupakan modifikasi dari olahraga berselancar. Bedanya, berselancar benar-benar mengandalkan daya dorong yang berasal dari ombak. Sementara paddling diharuskan mendayung untuk membuat paddleboard bergerak. Oke, Koko, you have the new friend. Bye bye, Koko, my boy. Let's sailing, bro. Koko, no, Koko, no, Koko, no, no, no. Koko. Ya, Kokonya jatuh. Ini antara Koko atau gue nih yang jatuh nih. Kok, ya. Ngapain dia nggak ada belakang lagi, Koko? Wah, ternyata anjing milik teman saya ini mau bermain paddling bareng juga loh. Good dog. Koko. Ya, hampir nyembur gue. Koko kabur deh. Nyebur juga. Walaupun memiliki bentuk papan yang serupa dengan papan selancar, tapi sesungguhnya papan stand up paddle memiliki ukuran yang lebih besar. Kalau udah basah begini udah gak ragu gue. Tadi ragunya gara-gara malas jatuh aja. Tapi oke lah, udah terlanjur basah ya kan. Tapi seru juga main ini. Kita main-main lagi. Berolahraga sambil menikmati keindahan pantai Maumere seperti sekarang ini menjadi salah satu checklist saya dalam petualangan kali ini. Gak gampang juga sih untuk orang yang baru pertama kali main kayak ginian. Tapi paling penting kita bisa have fun dimanapun kita berada dan jaga keseimbangan. Oh, teknik pijitnya nih kayak gini nih. Ya. Gini Pak ya? Supaya kuda itu jinak. Supaya jinak. Sorry Bu. Perjalanan ini cukup menantang untuk sampai di sini, tapi gue yakin itu semua nggak akan sia-sia karena sebentar lagi gue bakal lihat pemandangan yang sangat luar biasa, air terjun yang sangat tinggi di Muru Sobe. Tapi sebelumnya gue akan mampir ke Desa Poma untuk melihat bagaimana perawatan kuda sebelum ikut acara adat atau biasa dibilang belis. Ikuti jejak saya di Jejak Petualang. Jadi sekarang Bapak John dan Bapak Julius mau menunjukkan cara merawat kuda sebelum dijadikan
mahar atau biasa disebut di sini sebagai belis. Ya Pak ya? Iya. Oke. Lalu Bapak John, sekarang ini Pak John dan Pak Julius ini mau mandiin kuda. Biasa di sini. Oh gimana tuh cara mandiinnya? Masuk kuda ke dalam air, lalu keluar. Oh, bisa ditunjukin Pak? Oh sini saya bantu, gimana caranya? Sini Pak, taruh batu di mana? Mandi habis, kita kasih garam. Kasih garam habis baru dipijit. Oke. Nah, sesudah pijit, kita ambil makan, kasih dia makan. Oh, teknik pijitnya nih kayak gini nih. Ya. Gini Pak ya? Supaya tidak jinak. Supaya jinak. Habis mandi, kita kasih garam. Jadi kenapa dikasih garam pakai tangan? Kenapa dikasih garam itu supaya kudanya nanti nafsu makan dan bisa dikawinin. Ya. Bisa dikawinin. Dan kenapa Bapak kasih makan pakai tangan? Itu supaya dia bisa tahu pemiliknya. Supaya dia tahu pemiliknya yang mana, supaya dia jinak sama Bapak. Ya. Dia dipanggil dari jarak radius 50 meter, 1 kilometer juga. Dia lari. Tinggal kasih tangan gini dari jauh, dia dilihat, dia tahu siapa pemiliknya gitu ya. Pas dia tahu dia datang. Iya, iya. Jadi kuda ini fungsinya banyak, bisa buat belis dan ini dia nggak mau nih Pak. Kalau dari tangan saya nggak mau deh kayaknya. Rumput kecuali yang dia biasa makan tiap hari Pak. Oke, jadi si Bapak ini bisa warisin ke anaknya kalau suatu saat nanti anaknya mau nikah. Iya. Dan ini buat belis. Gitu ya. Makanya Bapak emang sengaja besarin kuda ini untuk nanti anak Bapak. Oke, Lalu yang mantap. kedua, kita kalau kebun jauh dengan kampung, ini bisa pakai kuda. Oh, jadi kalau Bapak mau pergi jauh dari kampung, bisa naik transportasinya ini menggunakan kuda ini ya? Iya. Oke, udah dapat informasi tentang kuda. Apa sih fungsi kuda bagi masyarakat di Maumere ini khususnya untuk belis dan lain-lain. Nah sekarang waktunya saya menikmati pemandangan alam yang sangat indah yang benar-benar saya penasaran dari tadi, dari awal. Air terjun Murusobe. Ini lewat mana Pak kira-kira kalau saya mau ke sana? Ini aliran dari sana ya? Ya, angin dari atas. Sana ya, berarti saya harus ke atas lagi, naik ke sana. Oke, terima kasih banyak Pak ya informasinya. Terima kasih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke. Akhirnya sampai juga kita di air terjun Murusobe. Gila, keren banget. Nggak sia-sia, setelah susah banget lo jalan ke sini, lumayan rintangannya. Tapi setelah sampai semuanya hilang karena pemandangan yang lo cari di luar ekspektasi lo bahkan. Dan ini sangat indah banget, luar biasa. Kita nikmati sama-sama. Perjalanan dari kota Maumere menuju air terjun Murusobe memakan waktu sekitar 2 jam dengan kendaraan roda 2 ini. Lanjut jalan kaki selama 45 menit dari lokasi saya memarkirkan motor ini. Saya pun harus menyusuri aliran sungai dan melintasi jalan bebatuan yang cukup licin. Namun semuanya terbayar lunas ketika mata ini dimanjakan oleh ciptaan Tuhan yang sangat indah.
Murusobe sering juga dikatakan sebagai air terjun kembar karena ada dua air terjun bersebelahan dengan ketinggian yang hampir sama, sekitar 100 meter. Air terjun Murusobe ini masih sangat alami dan bersih. Kalau kalian ingin datang ke sini, wajib jaga kebersihan ya, agar alam tetap lestari. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.